Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zelanul Fitria Yahya dari Prodi PAI kelas 3C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Saya akan menjawab secara runtun berdasarkan urutan soal. Pertama-tama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal yang pertama, jelaskan oleh saudara konsep dari usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan, dan jelaskan perbedaannya. Soal nomor 2. Salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal, seperti ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jelaskan oleh saudara dan berikan contoh yang tepat. Soal yang ketiga, jelaskan oleh saudara sejauh mana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan saat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Berikan contoh konkret. Baik, saya di sini akan menjawab soal yang pertama. Jelaskan oleh saudara konsep dari usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan, dan jelaskan perbedaannya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami bahwa ketiga istilah ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun memiliki makna yang berbeda. Pertama adalah usaha. Usaha adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghasilkan barang maupun jasa yang dapat memberikan manfaat, pemenuhan kebutuhan, dan keuntungan ekonomi. Dalam usaha terdapat proses pengelolaan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, peralatan, dan strategi pemasaran agar tujuan usaha bisa tercapai. Usaha juga dapat dikembangkan dalam berbagai skala. Ada usaha mikro seperti pedagang makanan keliling, usaha kecil seperti pemilik warung, usaha menengah dan besar seperti perusahaan modern atau industri. Jadi, usaha itu adalah bentuk aktivitas ekonomi yang nyata. Kedua, wirausahawan. Wirausahawan adalah orang yang mampu melihat peluang, menciptakan pembaruan atau inovasi, dan berani mengambil resiko untuk mengembangkan sebuah usaha. Wirausahawan memiliki pola pikir yang berbeda dari pekerja biasa. Mereka bukan hanya pekerja pada usaha miliknya, tetapi pemimpin dalam menciptakan nilai tambah yang baru. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan manajerial, kreativitas, kepemimpinan, serta keuletan dalam menghadapi persaingan atau perubahan pasar. Nah, yang ketiga adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses, sikap, dan kemampuan seseorang dalam menciptakan usaha baru yang berguna dan menguntungkan. Kewirausahaan bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial, seperti membuka lapangan pekerjaan, serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kewirausahaan itu memiliki beberapa unsur penting, yaitu yang pertama,
inovasi. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, keberanian mengambil resiko. Yang keempat, identifikasi peluang. Dan yang kelima, kemampuan mengorganisasi sumber daya. Jadi, perbedaannya dapat saya simpulkan bahwa usaha itu adalah kegiatan atau aktivitas ekonominya, sedangkan wirausahawan itu adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tersebut. Dan kewirausahaan adalah ilmu, proses, dan kemampuan yang digunakan dalam menjalankan usaha. Ketiganya saling berkaitan, namun tetap memiliki posisi dan peran yang berbeda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal, seperti ATM, amati, tiru, modifikasi. Jelaskan oleh saudara dan berikan contoh yang tepat. Nah, ide kewirausahaan itu dapat muncul dari dua faktor. Apa sajakah itu? Faktor yang pertama adalah faktor internal, dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari diri kita sendiri, dari potensi diri, bakat, dan pengalaman pribadi. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar, termasuk konsumen, pesaing, teknologi, tren pasar, hingga kebijakan pemerintah. Salah satu strategi dalam memperoleh ide dari faktor eksternal yaitu ATM. ATM. 1. Yang pertama adalah amati. Kita mengamati usaha yang sudah ada dan berkembang di masyarakat. Yang kedua adalah tiru atau mengambil konsep yang sudah terbukti diminati di pasar. Yang ketiga ada modifikasi. Modifikasi itu membuat inovasi baru agar memiliki ciri khas dan keunikan. Dengan strategi ini, ide bisnis tidak perlu benar-benar baru. Yang penting mampu memberikan nilai tambah dibanding usaha yang sudah ada. Contohnya, kita melihat nih ada tren minuman boba yang berkembang sangat pesat. Banyak pelaku usaha kemudian mereka yang pertama mengamati tren tersebut. Bagaimana sih proses produksi, harga, lokasi yang strategis. Yang kedua, meniru konsep minuman dengan bubble topping. Lalu yang ketiga, mereka memodifikasi dengan menambahkan cita rasa lokal Indonesia. Bisa dengan seperti klepon, gula aren, atau bahkan packaging yang ramah lingkungan. Dan hasilnya, usaha tersebut dapat memiliki pembeda dari kompetitor dan lebih menarik minat pasar yang lebih luas. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan oleh saudara sejauh mana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Berikan contoh konkret.
Cukup menarik ya pembahasan di nomor 3 ini. Baiklah, saya akan menjawab. Kan ditanya sejauh mana sikap dan kepribadian wirausahawan menentukan keberhasilan usaha. Jadi dalam kewirausahaan, modal yang paling utama tidak selalu uang. Modal utama itu adalah sikap dan karakter wirausahawan itu sendiri. Karena usaha tidak selalu berjalan mulus. Banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti persaingan ketat, perubahan selera pasar, sampai ketidakpastian ekonomi. Seorang wirausahawan yang berhasil adalah mereka yang memiliki kepribadian dan mental yang tangguh. Sikap dan kepribadian yang sangat menentukan keberhasilan usaha antara lain. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif, mampu menciptakan ide dan pembaruan yang menarik. Yang kedua adalah berani mengambil resiko, karena usaha selalu memiliki resiko kegagalan. Yang ketiga yaitu pantang menyerah. Nah, ini yang sangat penting karena kita harus terus bangkit ketika menghadapi sebuah kegagalan. Yang keempat adalah disiplin dan bertanggung jawab, mampu konsisten dalam menjalankan usaha. Yang kelima, komunikatif, mampu menjalin hubungan baik dengan konsumen atau pelanggan dan mitra. Yang keenam adalah berorientasi pada tujuan, selalu fokus pada visi dan misi usaha. Mari kita ambil contoh konkret. Jadi ada seorang wirausahawan kuliner yang menjual ayam geprek. Pada awalnya, usahanya itu sangatlah ramai. Namun, seiring waktu, persaingan semakin banyak dan pembeli berkurang. Jika pemilik usaha tersebut tidak memiliki sikap pantang menyerah, mungkin ia akan langsung menutup usahanya. Namun, wirausahawan yang memiliki karakter kuat akan melakukan evaluasi. Ia bisa mencoba inovasi rasa baru, memperbaiki layanan, melakukan promosi online, bekerja sama dengan aplikasi pengantaran makanan, sehingga usahanya kembali berkembang dan bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat nih bahwa keberhasilan usaha bukan hanya ditentukan oleh modal, tetapi terutama ditentukan oleh sikap, kepribadian, dan bagaimana respon wirausahawan menghadapi tantangan. Saatnya berpetualangan, datang ke taman pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling mengenal. Demikian jawaban UTS dari saya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Misda SAG MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan jawaban ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua, dan saya dapat memperoleh nilai yang memuaskan. Kepada teman-teman saya, anak kelas C, terutama teman saya Nur Fadila, jangan lupa like dan komen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.